Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillah ya rabbil alamin. Para pemirsa gue Cikarang yang dimuliakan Allah, pertama yang paling utama mari kita sampaikan nikmat syukur kehadapan Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, dan sehat badan sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa. Salawat seiring salam mari kita sampaikan kepada junjungan alam yang mulia. Siapa mereka? Nabi kita. Beliau tidak pernah minum jus tapi otaknya jenius. Beliau tidak pernah naik helikopter tapi otaknya pinter. Beliau yang telah mendobrak kezaliman, memberantas kebatilan. Siapa lagi kalau bukan Habibana al-Karim, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya, mudah-mudahan menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa gue Cikarang yang dimuliakan Allah, seseorang yang berusia 20 tahun setidaknya ia telah menjalankan ibadah sholat Jumat selama 650 kali. Seseorang yang berumur 30 tahun setidaknya dalam hidupnya ia telah menjalankan ibadah sholat Jumat selama 1115 kali. Dan seseorang yang berumur 40 tahun dalam hidupnya menjalankan ibadah sholat Jumat sebanyak 1650 kali. Dan begitu seterusnya. Namun hadirin, dari sekian banyak Jumat yang telah kita tunaikan sampai dengan Jumat saat ini, pertanyaan terbesarnya, adakah di antara kita yang mengetahui hakikat di balik ibadah sholat Jumat? Apakah mengapa Allah jadikan sholat Jumat sebagai pengganti sholat zuhur? Atau jangan-jangan sholat Jumat hanya menjadi ibadah formalitas satu pekan? Ataukah kita hanya datang ke masjid lalu duduk mendengarkan khutbah sampai-sampai ada yang mengantuk, sampai pula ada yang tidur, lalu mendirikan sholat 2 rakaat lantas lalu pulang? Apakah yang demikian dinamakan sholat Jumat? Maka dari itu, mari kita kupas lebih dekat apa hikmah atau hakikat daripada sholat Jumat itu tersendiri. Berbicara dengan ibadah sholat Jumat, jauh ke belakang menceritakan sirah nabawiyah pada zaman Nabi, sebelum pada zaman Nabi, yaitu pada zaman jahiliyah, di mana orang-orang yang tidak mengetahui Allah, bahkan mengingkari Allah, orang-orang Arab terutama, yang satu pekannya menjalankan pekerjaan atau mempunyai 4 profesi. Yang pertama berprofesi sebagai pedagang, yang kedua berprofesi sebagai tukang syair, yang ketiga berprofesi sebagai dukun, dan yang keempat berprofesi sebagai tukang sihir. 4 profesi ini menjadi satu kebiasaan dalam satu pekan. Orang-orang Arab sibuk mencari dunia, yang berdagang sibuk dengan dagangannya, yang penyair sibuk dengan mencari sairan-sairannya, dan orang yang menjadi dukun dan penyihir sibuk mencari mantra-mantranya. Bekerja satu pekan dari hari Senin, dari hari Ahad, soalnya dalam bahasa hari di Arab itu yang pertama adalah hari Ahad, yang kedua Isnin yang berarti diserap dalam bahasa Indonesia menjadi Senin,
Yang kedua salas, yang diserap menjadi bahasa Indonesia menjadi Selasa, ruba menjadi Rabu, Khamis menjadi Kamis. Dan ini yang terakhir, yang mana kita tahu ini adalah Yaumul Jumu'ah. Tapi zaman dahulu pada zaman jahiliyah tidak dinamakan Yaumul Jumu'ah, tapi dinamakan Yaumul Ruba. Yang dimana pada hari itu adalah hari bagi orang-orang yang sibuk berdagang, ya orang-orang yang sibuk mencari syairan, orang-orang yang sibuk mencari mantra. Pada hari Ruba mereka berbondong-bondong mendatangi, di mana tempatnya? Di depan dekat-dekat di depan Ka'bah, atau yang disebut dengan Jabal Gubes. Pada saat itu mereka berkumpul, berpesta-pesta, ingin mengetahui siapa yang paling kaya, siapa yang syairannya paling bagus, yang kaya diangkat dengan kekayaannya menjadi hartawan, yang syairannya bagus menjadi acuan, yang sihirnya lebih bagus akan dijadikan tokoh di saat itu. Itu di zaman jahiliyah. Tidak ada sholat Jumat. Ini menjadi kisah awal sebelum datangnya Nabi diutus 40 tahun. Nabi diutus jadi Rasul dan Nabi diutus menjadi Nabi dalam umur 40 tahun. Sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, 1 tahun sebelumnya Allah turunkan ayat yang tadi saya sebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah. Mengapa Allah turunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu? Dalam kosakata ilmu tafsir, apabila ada ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, ini mengingatkan kepada orang-orang yang mengaku dirinya beriman, orang-orang yang mengaku dirinya bahwa dirinya Islam. Itu berbeda dengan orang-orang jahiliyah pada saat itu. Yang dimana orang-orang jahiliyah pada saat itu mengumpulkan yang berdagang pada hari Ruba. Dia berpesta, berbondong-bondong, mencari siapa yang bagus, siapa yang baik. Tapi berbeda dengan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Islam, yaitu Yaumul Jumu'ah. Ini ayat yang berkaitan dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ada ayat yang ya ayyuhalladzina yu'minu. Ini mengartikan ya ayyuhalladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ayat yang mengartikan hai orang-orang yang beriman. Kata iman disandingkan dengan salat. Iman dan salat. Orang yang beriman pasti salat. Ada lagi ayat yang berkaitan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang-orang yang beriman pasti suka dengan puasa. Orang-orang yang beriman pasti suka dengan Ramadan. Barang siapa yang mengakui bahwa dirinya iman tapi pada bulan Ramadan atau dalam kesehariannya tidak menjalankan ibadah sholat, bahkan tidak menjalankan puasa wajib di bulan Ramadan, maka yang menjadi pertanyaan, adakah iman di dalam hatinya? Setiap ayat ya ayyuhalladzina amanu ini adalah satu informasi membedakan mana orang Islam, mana orang yang bukan Islam. Itulah ciri dari perbedaan orang yang Islam dan yang bukan Islam, orang yang beriman dan orang yang tidak memiliki iman. Sadarlah, apakah kita Islam tapi beriman, ataukah Islam tapi tidak beriman? Apakah berbeda orang yang non-muslim, orang yang tidak menjalankan puasa, orang yang tidak menjalankan sholat? Bedakah dengan kita orang Islam? Berbeda, pasti. Maka dari itu, saudara, pertingkatkanlah iman kita, terutama pada bulan Ramadan. Berbalik lagi kepada pembahasan bahwasanya Yaumul Jum'ah dan Yaumul Ruba menjadi satu perbedaan, mana Islam dan mana jahiliyah. Yang kedua, Yaumul Jum'ah yang berarti Jumu'ah dalam bahasa Arab bisa memiliki 3 arti. Yang pertama, Jum'ah yaitu kumpul atau kumpulan seseorang.
Tapi kumpulan seseorang diartikan pada arti yang kedua, Jum'ah ini menjadi satu pertemuan antara Islam dengan Islam yang lain, berkumpul di satu masjid. Untuk apa? Untuk menjadikan satu ukhuwah dalam akidah Islamiyah. Maka dari itu, seseorang yang mengakui dirinya Islam, menjalankan ibadah sholat Jumat, tidak sekedar menjalankan, tapi tahu siapa yang di depan dia, siapa yang di samping dia, mengetahui apa yang dibutuhkan dia, apa yang dibutuhkan di samping kanan kita. Bahkan di zaman Rasul, demi Allah, satu hari dalam satu pekan di hari Jumat, ada satu orang yang merasa kelaparan, di hari Jumat laparnya akan hilang. Ada satu hari di hari Jumat, orang yang tidak mempunyai pekerjaan datang ke hari Jumat untuk menjalankan ibadah sholat Jumat, demi Allah setelah pulang dapat lapangan pekerjaan. Orang yang datang sakit ke dalam masjid, lalu ada dokter yang datang ke masjid, demi Allah pada zaman Rasul sehat langsung. Ini menandakan bahwa hikmah daripada sholat Jumat yaitu mengeratkan ukhuwah Islamiyah antara Islam yang satu dengan Islam yang lain. Maka dari itu, hadirkanlah hakikat sholat Jumat, hadirkanlah ayat-ayat Allah, hadirkanlah perintah-perintah Allah yang ada di dalam Quran, bukan sekedar hanya bacaan, bukan sekedar hanya tulisan, tapi yang ada di dalam Al-Quran, jadikanlah pedoman pada kehidupan sehari-hari. Marilah kita hadirkan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, kita hadirkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah, sop orang Islam adalah sop terkuat di muka bumi ini. Jikalau seperti tadi, orang Islam yang selalu menghadirkan bahwa Rasul yang telah mengajarkan bagaimana arti dari kehidupan dalam Al-Quran, sebagaimana ayat yang tadi sudah dijelaskan, seperti itulah mari kita sebagai kaum muslimin, ada satu pesan yang mungkin, ada satu kutipan yang ingin saya sampaikan sebelum menutup daripada kultum hari ini. Jika kita belum mampu berlomba dengan orang soleh dalam kebaikan, setidaknya di akhir pada bulan Ramadan saat ini berlombalah dengan para pendosa untuk selalu beristighfar dan bertobat kepada Allah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya. Dan untuk menguak lebih jauh bagaimana cerita tentang Jumat, hukum-hukum Jumat, dan apa yang terjadi di hari Jumat, atau hikmah atau kesunahan yang ada di hari Jumat, itu kita akan bahas di video yang selanjutnya. Jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.